Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Michael Joshua Ginting dengan nomor induk mahasiswa 22133420015. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis masalah case method atau metode kasus. Baik, di sini pembelajaran dengan model case method dan project based learning. Sebanyak 192 orang partisipan mengikuti BIMTEK perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran daring berbasis case method dan project based learning. Kegiatan yang desain 2 hari tersebut menyampaikan narasumber eksternal Dr. Cepiriana, MPD, Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yang juga dosen pada program studi kurikulum dan teknologi pembelajaran. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Cepi menyampaikan hal-hal penting terkait penyusunan rancangan pembelajaran semester atau RPS daring berbasis project based learning dan case method. Poin-poin penting di dalam penyusunan desain pembelajaran daring berbasis project based learning dan case method antara lain memerhatikan capaian pembelajaran lulusan program studi sehingga pembelajaran yang didesain sesuai dengan CPL dan menjawab kebutuhan dunia industri antara lain dengan memerhatikan SKKMI untuk kompetensi program studi tersebut. Pada model pembelajaran berbasis case method dan project based learning membutuhkan HOT atau high order thinking yang diakomodir melalui taksonomi Bloom level 4 kemampuan analisis dan sintesis, mengevaluasi dan krit. Khususnya kemampuan mencipta atau krit mahasiswa harus dapat dicapai dalam model pembelajaran project based learning. Dengan demikian, dalam perumusan capaian pembelajaran mata kuliah, para dosen mulai merumuskan dengan kata kerja operatif yang berasal dari jenjang taksonomi Bloom tersebut. Misalnya, mahasiswa mampu menganalisis masalah dalam sistem informasi manajemen yang kemudian mampu mengevaluasi berbagai alternatif pemecahannya. Melalui rumusan desain pembelajaran tersebut tentu memerlukan learning activity yang mendukung dari pencapaian, mampu menganalisis dan mengevaluasi tersebut. Penerapan aktivitas pembelajaran yang tepat merupakan poin penting dalam case method dan project based learning. Dengan demikian, para dosen perlu melakukan desain aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan bobot beban belajar dari mata kuliah tersebut. Pada kegiatan kali ini memang tidak ditindaklanjuti dengan kegiatan workshop pembuatan rencana pembelajaran semester. Namun demikian, BIMTEK yang diperoleh kali ini memperoleh informasi kunci yang sangat berharga dalam mendesain RPS melalui perumusan CPMK dan sub CPMK yang sesuai dengan KKU dari taksonomi Bloom. Penyusunan indikator pembelajaran yang pada akhirnya berpengaruh dalam penyusunan aktivitas pembelajaran. Kiranya melalui kegiatan BIMTEK kali ini dapat menjadi modal awal bagi para dosen untuk mengembangkan perkuliahan yang dinamis melalui case method dan project based learning. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan solusi untuk jenis masalah case method. Case method atau case study adalah penyederhanaan kasus di dunia nyata untuk melatih mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan alternatif solusi. Hal yang dinilai dalam case study adalah kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan, kemampuan dalam mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan, kemampuan membangun argumen dan alternatif solusi, dan kemampuan memberikan usulan solusi atau simpulan. Paparan fakta atau cerita dan di akhir tidak dijelaskan apa yang harus Anda lakukan. Mahasiswa dituntut untuk memahami konteks yang ada dan merumuskan apa yang harusnya dilakukan.
Situasi ini sangat mirip dengan masalah yang ada di dunia nyata. Sekarang kita masuk ke dalam penyelesaian case method. Memahami maksud dan arah case method, mahasiswa harus mampu mengaitkan cerita atau permasalahan dengan pokok bahasan di perkuliahan. Seringkali tahap ini merupakan 50% dari keberhasilan mengerjakan case method. Mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan. Mengaitkan fakta-fakta yang relevan dengan konsep teori kerangka yang dibahas di perkuliahan. Mendiskusikan permasalahan-permasalahan dan mengidentifikasi alternatif-alternatif pemecahan, termasuk mengidentifikasi fakta-fakta atau informasi yang belum diketahui, memberikan usulan, konsep, atau rekomendasi atas permasalahan yang ada sesuai dengan fakta-fakta yang tersedia dalam case study atau case method. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan model atau strategi pembelajaran untuk mengoptimalkan teori belajar dan pembelajaran dalam membuat desain pembelajaran secara efektif dan efisien. Di sini kita akan membuka strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran, jenis dan metodenya di sini akan kita bahas lengkap. Memahami apa itu strategi pembelajaran dan contohnya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dalam meningkatkan kualitas seorang siswa, misalnya dalam hal kualitas pendidikan adalah dengan membentuk strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, sehingga sistem belajar mengajar di kelas tidak menjadi monoton atau membosankan serta dapat membantu siswa dalam mengembangkan pola berpikirnya. Apa itu segmentasi pembelajaran? Secara umum, pengertian atau definisi strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Khususnya dalam dunia pendidikan, strategi ini dapat diartikan sebagai suatu rancangan sekaligus metode dalam mencapai tujuannya. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus. Untuk lebih jelasnya, berikut definisi segmentasi pasar menurut para ahli. Menurut ahli yang bernama Hilda Taba, strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Yang kedua ada ahli yang bernama Suparman. Strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pendidikan tentunya banyak contoh strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Misalnya, jika strategi pembelajaran memiliki sisi positif dan negatif, perlu diketahui apa sisi negatif dan positifnya agar lebih mudah dikendalikan. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada metode ceramah. Jenis strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh seorang guru. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan metode pembelajaran yang satu ini, yakni kelebihan. Kelebihannya sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah metode yang mudah dan murah. Yang kedua, dapat menyajikan materi pembelajaran secara luas dan lebih detail. Yang ketiga, guru dapat mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Tetapi ada juga kekurangan dari metode ceramah ini. Kekurangannya yang pertama adalah materi yang diserap siswa hanyalah apa yang diajarkan guru di dalam kelas. Yang kedua, tidak ada peragaan khusus dari setiap materi yang disajikan. Yang ketiga, siswa juga sering merasa bosan jika guru tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik.
Yang keempat, lebih sulit untuk mendeteksi tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Tujuannya agar siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran yang dijelaskan. Ada kelebihan dari metode demonstrasi tersebut. Metode kelebihannya yang pertama, siswa tidak akan ketinggalan pemahaman karena penjelasan disertai dengan latihan. Yang kedua, proses pembelajaran juga akan lebih menarik karena siswa tidak hanya mendengarkan. Yang ketiga, dengan proses mengamati, siswa dapat mengembangkan pola berpikirnya dalam menghubungkan antara teori dan praktik. Kekurangan dari metode demonstrasi adalah memerlukan persiapan yang lebih matang dari segi bahan, peralatan, dan juga bahan dan tempat karena jika tidak, justru akan berdampak pada tidak efektifnya proses pembelajaran. Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran metode diskusi. Jenis strategi pembelajaran lainnya yaitu dengan menggunakan metode diskusi, yaitu dengan menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Kelebihannya, yang pertama, dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif. Yang kedua, dapat melatih siswa dalam mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk saling menghargai sudut pandang. Ada juga kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah kegiatan diskusi seringkali hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Yang kedua, dapat mengaburkan kesimpulan dalam suatu pelajaran karena topiknya bisa lebih luas. Yang ketiga, seringkali ada perbedaan pendapat yang berujung pada emosi. Yang keempat, perlu waktu lama untuk mempelajari suatu mata pelajaran tertentu. Yang keempat, ada metode simulasi. Sedangkan metode simulasi dalam strategi pembelajaran yaitu dengan menghadirkan situasi tiruan agar setiap siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Kelebihannya yang pertama, dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menghadapi suatu keadaan sebenarnya. Yang kedua, dapat mengembangkan sisi kreatif seorang siswa saat melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, dapat menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri. Yang keempat, dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Kekurangannya, ada beberapa faktor psikologi siswa, misalnya rasa malu ketika sedang melakukan simulasi tersebut. Nah, tips menjalankan strategi pembelajaran yang benar. Setelah mengetahui jenis serta kelebihan dan kekurangannya, maka berikutnya yaitu memahami tips agar dapat menjalankan strategi pembelajaran dengan baik dan benar. Apa saja? Nah, yang pertama itu mendorong komunikasi kelompok. Tanyakan kepada siswa apa yang ingin mereka capai melalui pembelajaran dan seperti cara apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikannya. Pendidik atau guru dapat meminta para siswa untuk dapat terbuka dan jujur mengenai tantangan yang mereka hadapi. Dengan demikian, para guru dapat memberikan solusi yang terbaik demi terwujudnya aktivitas belajar mengajar yang nyaman. Yang kedua, cari tahu teknik belajar yang tepat. Guru diharuskan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh para siswa untuk memaksimalkan manfaat waktu belajar. Serta setelah mendapatkan informasi tersebut, kamu dapat membujuk mereka untuk menuju pengembangan pendekatan baru. Beberapa pendekatan meliputi yang pertama ada permainan belajar, yaitu dengan mengisi beberapa kegiatan dengan permainan belajar sehingga mengurangi suasana pembelajaran. Yang kedua, sering-seringlah beristirahat, yaitu berpikir suatu aktivitas yang menggunakan usaha sehingga juga akan mengurangi tenaga. Ingatkan siswa yang belajar untuk berdiri, meregangkan badan, minum air, berbagi tawa dengan teman-teman mereka, dan kemudian ke proses kegiatan belajar.
Yang ketiga, menciptakan suasana yang bebas gangguan. Suasana yang nyaman dalam arti mencakup banyak hal, mulai dari kebersihan dasar hingga menjalankan kegiatan belajar mengajar dalam suasana yang nyaman dan bebas gangguan. Meski begitu, setiap siswa tentu memiliki pendekatan dan preferensi yang berbeda-beda. Di sini pendidik dapat menciptakan suasana tersebut berdasarkan suara terbanyak. Yang keempat, fokus pada eksplorasi dan pemecahan masalah. Kebanyakan manusia menyukai tantangan, terutama hal-hal baru yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Strategi pembelajaran yang cerdas dapat mencakup memanfaatkan website pencarian dan melakukan kegiatan berbasis penyelesaian masalah dalam waktu belajar siswa. Nah, selanjutnya macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada strategi inquiry atau SPI. Strategi inquiry atau SPI atau strategi bertanya meliputi sejumlah kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Sedangkan tanya jawab sering diajukan antara siswa dan guru untuk proses berpikir ini. Yang kedua ada strategi ekspositoris atau SPE. Sistem pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh guru kepada siswa yang ingin membantu siswa menguasai materi secara efektif. Sekian dari penjelasan saya, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak.